15. Mohon izin 15 menit boleh ya? Oke, baik. Paling lama. Ya, paling lama 15 menit, dan setelah 15 menit saya akan langsung mematikan mikrofon narasumber. Yang kedua, kami memberikan kesempatan kepada setiap partisipan yang hadir malam hari ini untuk secara seksama mendengarkan pemaparan materi dari setiap sumber, sebab tidak diizinkan untuk mengulang materi. Oleh sebab itu, saya minta dengan hormat kepada setiap partisipan dengan aktif penuh menyimak setiap pemaparan materi dari setiap narasumber. Dan saya berikan kepada setiap kita masing-masing satu saja pertanyaan kepada setiap narasumber. Hanya satu saja. Apabila memungkinkan waktu, kami akan memberikan kesempatan berikutnya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyaksikan bersama-sama menyimak diskusi kita yang akan tampil malam hari ini. Yang pertama, saya berikan kehormatan kepada narasumber Bapak Dr. Saud, dan selanjutnya disambung dengan Bapak Joko Markus, dan selanjutnya Ibu Evangelis Neneng. Waktu dan kesempatan disilahkan. Mohon izin, Ibu, karena tema saya tema terakhir, ya. Jadi baik. Ya, ada urutannya di flyer ada itu. Oh iya. Sesuai dengan flyer. Oh iya, silahkan memulai lebih dahulu bagi yang sudah diberikan kesempatan di bagian pertama. Kita sambut Bapak Joko Markus. Dipersilakan. Iya, salam. Salam Bapak Ibu. Shalom. Malam. Ini penampilan saya dalam diskusi bersama, karena biasanya saya jadi moderator, tapi sekali-sekali saya naik pangkat jadi pembicara, dan satu kehormatan untuk memulai ini, karena tema besar kita adalah tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus yang diambil dari Matius 28 ayat 18-20, maka tidak ada salahnya saya akan bacakan dasar dari tema besar kita, hanya saya akan mulai dari ayat yang ke-16 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat 16-20, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Malam ini saya kebagian untuk membuka dari tema besar ini dengan subjudul, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu kalimat perintah yang pertama, bagian dari satu kalimat yang lebih panjang, jadi ini merupakan satu frase. Dan kalimat pertama ini yang merupakan kalimat perintah mempunyai kata-kata kunci, pergilah, kemudian semua bangsa, dan muridku. Saya akan bertolak dari kata-kata kunci ini karena waktu kita terbatas. Nanti mungkin di dalam tanya jawab pengembangannya. Jadi intinya begini. Kata pergilah, kata perintah ini, itu pasti menyangkut siapa yang disuruh pergi dan siapa yang menyuruh pergi. Nanti kemudian menyangkut
Untuk apa? Gitu. Jawabannya adalah jadikan semua bangsa muridku. Nah, berangkat dari kata pergi, maka yang kita lebih dulu ketahui secara jelas, yang menyuruh adalah Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya berhenti pada Tuhan Yesus saja, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku datang untuk melakukan pekerjaan Bapakku. Jadi dengan demikian, maka di atas siapa yang jawabannya Tuhan Yesus itu, ada lagi siapa yang lebih tinggi, yaitu Bapa di surga. Nah, sekarang siapa yang diutus? Tuhan Yesus diutus dari surga datang ke bumi, dan di bumi dia perlu mengutus orang lain karena sebagai manusia dia tidak mungkin melakukannya seorang diri untuk mengerjakan pekerjaan besar yang dibebankan kepadanya oleh Bapaknya. Karena itu dia mulai mengatur strategi. Dia memerlukan orang-orang, manusia-manusia yang dianggapnya kompeten untuk melaksanakan bersama-sama dia saat dia masih hidup pekerjaan Bapaknya. Dan sesudah itu, karena dia juga mempunyai keterbatasan waktu tinggal di bumi, maka dia harus mewariskan pekerjaan Bapaknya itu yang pasti tidak akan mungkin selesai dalam waktu singkat kepada murid-murid yang dipersiapkannya, orang-orang yang dipersiapkannya. Nah, pada masa itu kita tahu bahwa murid-murid yang disiapkan oleh Tuhan Yesus itu ada 12, dan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus hidup sehari 24 jam selama 3,5 tahun. Sehingga secara teknis ya, pasti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menjadikan 12 orang ini murid-murid yang kompeten, murid-murid yang diharapkan nanti mampu melaksanakan misi kerajaan surga, waktu itu dianggap cukup. Karena apa yang dikerjakan selalu menjadi satu bentuk dari teori dan praktek sekaligus dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa 24 jam sehari selama 3,5 tahun itu intinya ada 2. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus pagi-pagi benar keluar dari rumah untuk berdoa. Dan berdoa ini ada hubungannya dengan teori dan praktek intimasi dengan Tuhan. Dan ini menjadi dasar yang sangat penting bagi setiap murid untuk dekat dan selalu intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus intim dengan Bapaknya dan murid-muridnya intim dengan dirinya. Itu yang dilakukan pagi-pagi benar. Dan sesudah itu mereka bersiap-siap keluar dari rumah, yaitu pergi. Dan inilah inti dari pergi itu, yaitu mereka mewartakan untuk pertobatan dan pemberitaan kabar baik bahwa kerajaan surga telah dekat. Dan dalam melaksanakan kegiatan itu secara teori praktek juga berlaku konsep-konsep yang kita kenal sebagai mujizat. Itu yang terkait dengan murid-murid
Dan kemudian yang ketiga, ketika mereka keluar itulah mereka harus memuridkan. Kita tahu bahwa pemuridan 12 itu menghasilkan murid 70. Meskipun pada akhirnya dari 70 itu ada beberapa yang mengundurkan diri karena merasa berat melihat apa yang harus dikerjakannya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saat mengajar mereka itu. Dari 70 ini kemudian selain yang keluar berkembang kemudian sampai ketika Tuhan Yesus wafat dan Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian mereka diminta untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan mereka tinggal di Yerusalem untuk berdoa, itu diperkirakan menjadi 120 murid. Dan dari 120 murid itu kemudian ketika Roh Kudus turun dan Petrus berkhotbah dalam waktu singkat menjadi 3.000 murid. Katakanlah itulah calon-calon murid dan murid-murid yang dipersiapkan oleh murid-murid setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka kembali ke surga. Nah sekarang, siapa yang harus mereka muridkan itu? Apakah hanya bangsa Israel atau yang lain-lain? Kita lihat dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tentang tempat-tempat yang ditunjuk ini ada banyak versi. Ada versi bahwa Yerusalem itu adalah rumah sendiri, keluarga sendiri. Kemudian nanti yang Yudea itu sudah lebih luas lagi, mungkin keluarga besar atau tetangga dan lain sebagainya. Kemudian nanti Samaria sudah keluar lebih luas lagi, dan kemudian ujung bumi itu tak terbatas adalah seluruh dunia. Kira-kira ada yang menafsirkan begitu. Dan teknisnya juga bermacam-macam. Nanti kita bisa diskusikan. Yang pasti bahwa kata bangsa-bangsa itu nanti perlu dipertegas karena ada dua konsep bahwa bangsa-bangsa berarti semua manusia dari berbagai kebangsaan, tetapi ada juga saya tahu ada yang berpendapat bahwa bangsa-bangsa itu adalah tidak seluruh dari bangsa itu, gitu. Tetapi bangsa-bangsa itu sudah diwakili beberapa di antaranya orang yang menjadi murid Yesus. Maka demikian kata bangsa-bangsa itu bisa dinyatakan berlaku untuk konsep bangsa-bangsa yang dimaksudkan di dalam amanat agung itu. Begitulah kira-kira, dan kita tahu bahwa murid-murid itu kemudian dalam konsep saat ini berkembang. Tidak hanya 12 tadi, kemudian menjadi 170, 120, 3.000, bahkan terusnya. Tapi ketika itu sampai ke bangsa-bangsa, maka murid-murid itu sekarang gereja ini dapat dikonotasikan atau direpresentasikan sebagai orang-orang percaya atau gereja. Dan mereka inilah saksi-saksi Kristus yang harus pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Tetapi pada kenyataannya beberapa pertanyaan yang selalu muncul di dalam setiap diskusi semacam ini. Sudahkah gereja-gereja yang disebut itu telah melaksanakan amanat agung itu dengan sesungguhnya atau belum? Beberapa contoh, memang banyak gereja-gereja yang sudah melakukan benar-benar dan tidak harus melakukannya secara spektakuler, tetapi setidak-tidaknya mereka secara intensif melaksanakan ini sebagai salah satu dari tugas gereja. Dan tidak tertutup juga beberapa contoh gereja yang melakukan sebaliknya. Mereka
tidak melaksanakan amanat agung ini untuk memuridkan, pun memuridkan, pemuridan hanya berlaku internal di dalam dan tujuan untuk mengisi jabatan-jabatan gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada waktu, Pak. Saya kasih waktu lagi untuk closing statement, berikan kesimpulan, atau sekali nanti setelah semuanya cukup? jadi bertiga sekaligus nanti. Ya, menarik sekali apa yang dipaparkan oleh suhu kita, dan dia adalah suhu dan benar-benar suhu ya. Dari apa yang dipaparkan ada 3 kata kunci ya. Pergilah, baptislah, jadikanlah, dengan uraian-uraian yang luar biasa, sistematis dan sangat dimengerti ya. Saya percaya malam hari ini semua sudah menuliskan pertanyaan khusus yang akan disampaikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Evangelis Joko Markus yang sudah memberikan pemaparan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita menghadirkan narasumber kita dari jauh-jauh sudah bergabung dengan generasi penuai akhir zaman, siap memaparkan materinya yang sudah disiapkan. Oleh sebab itu disilahkan kepada Evangelis Neneng. Baik. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan kepada saya. Dan malam hari ini yang tidak jauh saya nyambung dari apa yang disampaikan oleh Evangelis Pak Joko Markus tadi ya, yaitu tentang amanat agung ya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya apakah diberi kesempatan untuk berdoa dulu? Atau langsung ya? Sudah didoakan oleh Pak Andre tadi. Baik. Bentar ya, nih HP saya ini agak sedikit bermasalah nih. Bentar ya. Sebentar Bu ya. Oke, baik. Dengar suara saya Bapak Ibu? Oke, ya baik. Selamat malam. Malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberi. Saya akan baca kembali ya tentang ayat ini, sudah tidak asing ya di telinga kita, tentang amanat agung, yaitu yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga berlaku buat kita saat ini, saat sekarang ya, sebagai hamba atau pelayan siapapun kita. Saya akan bacakan kembali ayat 16-20 ini. Rasanya tidak afdol kalau saya tidak membacanya. Perintah untuk memberitakan Injil ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu, saya nyambung, saya tidak mengulang yang disampaikan hambanya tadi. Saya langsung saja tentang baptisan ya. Baptisan di sini, pengertian tentang baptisan, apa sih itu baptisan? Yang terdapat di dalam baptislah, di sini kan pergi, baptislah, ajarlah, ada 3 kata ya. Yang kedua adalah baptislah. Yang membaptis, baptis itu adalah baptisan gitu. Baptisan adalah simbol dari pertobatan. Jadi baptisan itu sendiri berasal dari kata Ibrani yang berartinya baptiso yang disucikan dan dimurnikan. Baptiso sendiri diambil dari bahasa Yunani ya Bapak Ibu, yang artinya disucikan dan dimurnikan. Nah, jadi ada 2 hal ya tentang baptisan, pengertian tentang baptisan. Saya langsung cepat saja ya, yaitu dengan baptisan air dan baptisan roh. Jadi apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 1-6 yang berbunyi demikian, saya langsung bacakan saja. Apa yang dikatakan di dalam Roma tentang baptisan itu sendiri, Roma pasal 6 ayat 1 Roma pasal 6 ayat 1-6 yang bunyi demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa?
Sebagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi ayat 4, demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru, atau hidup baru ya di sini. Di ayat kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ini adalah kematian Kristus ada juga merupakan penyucian, penebusan dosa kita, sama seperti apa yang dikatakan dikubur kembali dosa-dosa kita, dikubur, dimurnikan. Bahkan kita tentang proses penyelamatan dengan tubuh dan darah yang Dia berikan di atas kayu salib. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah tentang pengertian tentang arti kematian Tuhan Yesus. Selain kematian Tuhan Yesus itu menyucikan, menebus kita dari dosa, itu juga penyucian sama seperti halnya dengan dibaptis tadi ya. Nah, yang kedua adalah baptisan ini ya, baptisan roh dan baptisan air. Baptisan air yang dilakukan dengan media air oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dengan baptisan roh itu dilakukan Allah sendiri, roh Allah sendiri. Jadi rohnya sendiri yang membaptis kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 5. Kita baca Yohanes 3 ayat 5 yang dikatakan demikian tentang baptisan air ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang dikatakan Bapak Ibu di dalam, kenapa harus dibaptis dengan media air? Kita harus dibaptis. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus dibaptis? Inilah jawabannya yang terdapat di dalam kitab ini. Kemudian di ayatnya yang ayat 1, Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-33, apa yang dikatakan lagi tentang baptisan roh di situ. Saya langsung cepat saja Bapak Ibu, mungkin lengkap ya apa yang saya sampaikan. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi nyata dikatakan di sini Roh Kudus itu sendiri Bapak Ibu yang membaptis kita. Yang dibaptis dengan Roh Kudus ya, itu Allah sendiri. Dan kalau Yohanes Pembaptis dengan menggunakan media air itu ditenggelamkan. Jadi baptisan ini Bapak Ibu, misalnya kita ada yang baptis percik, ada yang baptis diselamkan ya. Jadi semua itu baptisan apapun bentuk rupanya, kalau dibaptis dalam nama Bapa itu semuanya adalah diterima ya, itu sah. Misalnya kita di padang gurun tidak ada air, harus kita membaptis, di mana kita mencari air? Kalau kita dibaptis dengan pasir, kalau itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, disucikan dan dimurnikan. Kalau di padang gurun mungkin tidak ada air ya, kita tahu bagaimana tempat itu tidak ada sama sekali air misalnya. Tapi tidak hal untuk kemungkinan kalau kita membaptis orang yang mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dengan media pasir. Jadi Bapak Ibu, kemudian pertanyaannya adalah demikian. Yang kedua, siapa yang dibaptis? Yang dibaptis adalah, pertanyaannya adalah mereka yang punya iman, karena baptisan adalah milik Kristus, Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah dan sudah dimuridkan. Contohnya, siapa yang dimuridkan? Seorang Nikodemus bertanya kan, yang dikatakan di dalam Nikodemus bertanya, siapa seorang Nikodemus ini Bapak Ibu? Dialah seorang Yahudi ya, orang Yahudi yang sangat fanatik, tetapi dia bertanya tentang proses supaya dia diselamatkan. Seperti apa saya harus diselamatkan Yesus? Dia datang diam-diam kepada Yesus ya. Apa yang dikatakan di dalam, mari kita lihat lagi di dalam kitab kita, di dalam, bentar ya, ini agak sedikit. Oke,
ada kesalahan saya mencatat. Jadi dikatakan di sini di dalam Roma pasal 6 di dalam Roma pasal 6 sebentar. Bentar Bapak Ibu agak sedikit. Jadi situ tentang muridkan seorang Nikodemus tentang harus proses dilahirkan kembali, yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ya. Di dalam Yohanes pasal 3, mari kita lihat apa yang dikatakan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang melahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya, dilahirkan lagi?" Disitulah proses pemuritan yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada seorang Nikodemus, ya, seorang apa namanya, orang ya, pemimpin luar biasa, tetapi dia mau belajar, diam-diam dia mau dimuridkan dengan tentang artinya dilahirkan kembali, yaitu adalah proses apa namanya, penyucian tadi supaya kita layak menerima keselamatannya dari Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti Nikodemus tadi ya, yang ketiga, siapakah yang membaptis? Yang membaptis yang ketiga adalah mereka yang diutus, disuruh pergi. Ya, ini adalah amanat agung yang sesungguhnya. Dikatakan pergi itu melangkah, ada tindakan iman, melangkah untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Kemudian yang kedua, baptislah, itu membaptis mereka, yang dibaptis orang yang sudah dimuridkan. Seperti apa yang lagi ke depan. Baik Ibu. Kemudian yang ketiga, baptis. Kapan dibaptis? Jawabannya adalah sejak kita hidup dalam pertobatan dan memiliki iman. Karena bukan karena kuat hebat gagah kita diselamatkan, tetapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Seperti kematiannya di atas kayu salib. Jadi di situ adalah proses apa namanya, pembaptisan adalah merupakan lambang pertobatan yang sesungguhnya. Jadi kita orang yang punya iman, yang mau dibaptis, mau dimurnikan, perangai lama yang mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, dan juga menyimpan kepahitan dan dendam, dan itu harus ditenggelamkan. Jadi itulah supaya kita benar-benar dimurnikan, bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah yang Tuhan mau, yang Yesus ajarkan di sini Bapak Ibu. Dan inilah yang pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang amanat agung Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya, terlebih lagi pada kita saat sekarang ini, untuk kita benar-benar menjadi alatnya Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan itu lewat pemurnian tadi ya Bapak Ibu, lewat baptis dan lewat menyampaikan firman. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Mikal. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Evangelis Neneng, membahas tentang apa itu baptisan, dan secara jelas juga sudah dipaparkan baptisan air dan baptisan roh. Dan saya minta kepada kita boleh memikirkan pertanyaan yang tepat untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber ya. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari hambanya Bu Neneng. Tuhan Yesus memberkati, dan siap-siapkan untuk menerima beberapa pertanyaan dari kita semua malam hari ini. Nah, selanjutnya yang tidak asing lagi bagi kita, yang sudah dipakai oleh Tuhan sejak ada Gepas, terus berkontribusi banyak, dan sampai malam hari ini beliau selalu memiliki kerelaan hati ya untuk siap memberi apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, kita akan mendengar pemaparan dari hambanya, Bapak Pendeta Dr. Saud. Kami persilakan.
Dipersilahkan. Ya, shalom. Ya. Silakan Pak Andre tadi ditampilkan slide-nya. Halo. Ya, saya memberikan temanya adalah pelaku dan pengajar firman Tuhan yang merupakan inti dari amanat agung Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Matius 28 ayat 20. Ya, slide selanjutnya. Nah, di dalam Injil Matius 28 ayat 19-20 kira-kira demikian isinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada perintah, ada penyertaan. Ya, slide. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 15 yang berkaitan dengan pelaku dan pengajar firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius 28 ayat 20 tidak bisa terlepas dengan Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan bahwa jika kita melakukan perintah atau mengasihi Tuhan, ini ada sesuatu yang pasti dan akan terjadi dalam diri kita. Yaitu barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, wow. Jadi penyertaan Tuhan itu akan semakin lengkap ketika amanat agung dilakukan oleh seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yaitu dengan melakukan firman-Nya. Slide. Nah, jika seorang pelaksana amanat agung ya, dalam mengajarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan itu sendiri, Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara dan saya bisa bayangkan bagaimana amanat agung bisa dituntaskan kalau sedemikian banyaknya orang melaksanakan amanat agung, tetapi dia menipu dirinya sendiri dan dia menipu orang lain. Kira-kira begitu. Ya, biasa orang kalau udah menipu diri sendiri, orang lain juga ditipunya. Kenapa demikian? Karena dia sendiri tidak melakukan firman. Lalu bagaimana dia bisa mengajarkan ya orang untuk melakukan perintah Tuhan itu? Jadi garis bawahnya itu yang paling penting adalah bagaimana Anda dan saya bisa mengajarkan orang untuk melakukan segala perintah Tuhan, sedangkan kita sendiri tidak melakukan perintah-perintah yang kita ajarkan itu. Ya. Nah, ada sebuah catatan penting, jangan tiru lagi seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang telah diingatkan Yesus Kristus Tuhan, kita di dalam Matius 23 ayat 1-5 dan Matius 5 ayat 20. Karena di dalam Matius 23 ayat 1-5 ini garis besarnya adalah karena orang Farisi ahli Taurat telah menduduki kursi Musa, sehingga mereka yang cenderung untuk mengajar dan membimbing jemaat, tetapi Tuhan bilang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, jangan tiru kelakuannya, karena mereka mengajarkan, gitu ya, tapi tidak melakukannya. Nah, perbuatan mereka hanya ingin dilihat orang, dia pelaksana amanat agung kalau konteksnya dalam perjanjian setelah Yesus Kristus, gitu ya. Mereka mengajarkan tapi enggak melakukan. Nah, ya, jangan tiru. Nah, di dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak melebihi, ya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi ada sebuah catatan penting, pelaksana amanat agung Tuhan Yesus itu haruslah tidak meniru orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi pada masa itu, ya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Ya, slide selanjutnya. Nah, menjadi seorang pelaku dan pengajar firman Tuhan itu merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang membawa hasil. Artinya ketika firman itu, ya berita kabar baik itu menghasilkan sebuah proses dan menjadikan dia manusia yang baru dengan perilaku yang baru, hidup yang baru, ya di dalam 2 Timotius 3 ayat
dan 17 memberikan hikmat, menyatakan yang salah, mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, sehingga orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan itu diperlengkapi dengan segala perbuatan baik. Nah, meningkatnya kesadaran diri dan kepedulian tentang hal ini akan membuat seseorang itu dia menjadi pelaku dan pengajar firman Tuhan yang efektif. Slide selanjutnya. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini ya saya berikan contoh pelaku dan pengajar firman Tuhan. Gambarnya seseorang yang bergerak, gitu ya, dan lambang Roh Kudus. Artinya dia hidup dan dipimpin Roh. Kita lihat banyak orang ketika dia mendengar dan membaca firman Tuhan, ya, dia membaginya ke orang lain. Nah, ini bukan mengajar, ya, tapi ini hanya sebatas membagi informasi. Nah, ini bukan amanat agung, gitu ya. Jadi jika ada seseorang hanya mendengar lalu membaca firman Tuhan, atau ya belajarlah mau itu secara audible institusi, lalu dia mengajar ke orang lain katanya, ya beginilah firman Tuhan begini-begini, tapi dia hanya selevel itu saja, ini bukan amanat agung yang diminta Tuhan Yesus, tetapi ini hanya sebatas membagi informasi, gitu ya. Pak, apakah faedahnya ada? Ya tentu membagi informasi itu ada faedahnya, tetapi yang memberitakannya kelakuannya nggak selaras, ya, tidak menjadi garam dan tidak menjadi terang. Nah, jadi contoh yang kurang bagus yang diingatkan oleh Yesus, orang Farisi ahli Taurat ini juga mengarungi lautan mencari satu jiwa, menyelamatkan mereka menjadi pengikutnya, tapi dibuat menjadi lebih buruk. Jadi karena contoh-contoh yang seperti ini, akibatnya banyak orang Kristen juga ya hampir sama gayanya. Ya, slide selanjutnya. Dia sudah mendengar dan membaca dan juga sudah merenungkan. Dia membagi, mengatakan, oh saya mengajar sesuatu yang sudah saya dengar, yang sudah saya baca, sudah saya renungkan, Pak. Lalu saya bagikan ke orang lain. Nah, dikatakan apakah itu amanat agung mengajar? Juga tidak. Ini adalah sebatas membagi informasi saja, gitu ya. Karena nanti kalau ditanya bagaimana cara melakukannya, wah saya sendiri juga masih merenungkan, Pak, gitu ya. Gitu. Marilah kita sama-sama saja melakukan minta bimbingan Roh Kudus. Ya sudah, Roh Kudus adalah pembimbing kita. Nah, artinya dia bukan orang yang melaksanakan amanat agung. Jangan lupa amanat agung itu mengajarkan, ya. Jadi untuk melakukan segala sesuatu. Ya, slide selanjutnya. Saya sudah mendengar dan membaca, Pak, sudah merenungkannya, dan saya sudah memahaminya. Nah, saya ya mengajar orang lain. Stop, itu bukan mengajar. Anda itu masih membagikan informasi. Karena nanti kalau orang yang diajar itu bertanya, bagaimana Pak hasilnya gini? Saya juga masih memahaminya saja, ya, belum sampai melakukan. Jadi saya nggak tahu. Jadi orang tersebut nggak mungkin bisa memandu orang lain. Ibarat orang yang belum naik gunung, gitu ya, ke sebuah gunung, tapi dia memahami ke sana, tapi belum pernah, dia nggak bisa ceritakan itu. Nanti ketemu harimau di sana, barangkali bagaimana caranya, gitu ya. Tapi saya tahu akan ketemu harimau, Pak, gitu ya. Terus kenapa belum dilakukan? Saya mikir-mikir dulu lah daripada nanti digigit harimau, kira-kira gitu. Nah, dia jadi membagi informasi. Kalau orang yang menerima informasi ini melakukannya, lalu dapat laporan, Pak, saya digigit harimau. Lah, saya nggak tahu, kan saya bilang ada harimau gitu. Saya sendiri belum pernah ke sana, pantas aja Bapak cuma bagi-bagi doang katanya. Ya. Nah, apakah ini berfaedah? Berfaedah, tapi belum menjadi amanat agung. Kita bukan mengatakan itu tidak berfaedah, berfaedah, tapi itu belum mengajar. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini dia baru mengajar, ya. Jadi dia mendengar dan membaca firman Tuhan, dia sudah renungkan siang dan malam, dia pahami, ya, lalu dia lakukan. Nah, ini enak nih. Saya udah lakukan. Nah, orang yang melakukan ini kan ada bisa jatuh, bisa gagal dan lain-lain. Lalu dia belajar dari jatuh bangun, lalu dia sudah mengerti, ya, ada hasilnya. Nah, dia sudah melakukan. Nah, ketika dia mengajar, is oke dong, gitu ya. Jadi dia sudah tahu, begini loh caranya, gitu. Ya, kalau berteori mudah Pak prakteknya. Nah, kalau dokter bilang ini, oh Anda masih sarjana kedokteran, Anda belum dokter. Karena apa? Seorang dokter itu dua kali, ya, dua ijazahnya, ijazah sarjana kedokteran secara teori, lalu dia jadi dokter muda praktek, ya, koas dibilang dokter muda, lalu setelah profesinya memenuhi syarat dia lulus,
ditahbiskan menjadi seorang dokter, silakan melakukan teori-teori karena Anda seorang dokter, dapat surat izin praktek, kira-kira begitu. Ya, jadi teori dan prakteknya sudah dikuasai, baru seorang dokter. Nah, saya mengatakan teori dan praktek melakukan firman Tuhan itulah amanat agung mengajarkan orang lain. Ya, slide ya. Nah, ini slide terakhir saya ya. Jadi orang yang mendengar dan membaca, merenungkan, memahami dan melakukan, dia mengajar, nanti orang yang dia ajarnya itu akan pergi untuk melakukan amanat agung lagi. Jadi saudara bisa bayangkan lingkarannya begitu. Kalau tadi kan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajar. Nah, ini masuk setelah orang itu mendengar apa kabar baik, membaca kabar baik, merenungkan, ya memahaminya, melakukannya, dia mengajar, lalu hasil ajaran itu akan orang yang diajar akan melakukan kembali gitu amanat agung itu. Kira-kira begitu. Nah, lingkaran ini kalau kita pegang is okay. Tetapi kalau seandainya kita tidak lakukan hal ini, ya masalahnya di diri kita sendiri. Ya, slide penutup. Nah, jadi di slide penutup saya ini, jadilah pelaku firman, ya, itu intinya kata Tuhan Yesus, jadilah pelaku firman, karena para muridnya juga diajarkan begitu. Lalu setelah dia bangkit 40 hari dia membuka pengertian mereka gitu ya, memahaminya, lalu mereka sudah mengerti, tunggu di Yerusalem dipenuhi Roh Kudus, ya mereka bisa menjadi penuai-penuai. Nah, jadilah teladan. Jadi jangan sampai kita ngajar tapi keteladanan kita nggak ada gitu ya. Nah, ini repot nanti. Dan setelah jadi pelaku, jadi teladan, dan ajarlah jiwa-jiwa untuk melakukan firman Tuhan. Itulah amanat agung yang dimaksud Tuhan Yesus, bahwa murid-muridnya itu bisa menjadi garam dan terang. Jadi garam dan terang itu adalah bagian dari amanat agung. Artinya jika saudara dan saya berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, istilahnya menjadi terang, maka Anda akan menerangi orang lain. Jadi kalau lampu itu tidak nyala, dia sama saja dengan orang di sekitarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan garis besar dari amanat agung. Jika kita melakukan hal ini, maka saya menjamin sesuai dengan amanat Yesus Kristus, itu akan tuntas kamu kerjakan di dalam hidupmu. Aku pasti menyertai engkau, karena penyertaanku dalam hidupmu, engkau mau dibentuk. Lalu hasil bentukan itu kau akan membentuk orang lain. Jadi kamu mau dimuridkan, maka kamu memuridkan orang lain. Tetapi bukan dimuridkan untuk dapat sertifikat, gitu ya. Diajarkan saja, selesai babnya dapat sertifikat, lalu ajarkan orang lain. Saya rasa itu kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Mikal. Ya, puji Tuhan. Semua narasumber malam hari ini sangat konsisten dengan waktu yang sudah ditetapkan. Baik, saya memberikan kesempatan kita untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan atas pemaparan firman Tuhan malam hari ini yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber, dan terakhir oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Saud yang telah memaparkan tentang inti dari ajaran Yesus dalam amanat agung. Dan ada hal baru yang kita dengar juga malam hari ini, dijelaskan secara luar biasa yang mana bukan dari amanat agung, yang termasuk kategori amanat agung itu yang mana, dan ini tuh jelas sekali disampaikannya. Dan malam hari ini dimulai dari sekarang, silahkan raise hand di depan layar atau boleh di dalam chat room apabila menggunakan laptop mungkin tidak punya aplikasi itu. Saya akan memanggil untuk memberikan kesempatan untuk bertanya kepada 3 narasumber kita. Hanya diberikan masing-masing 1 pertanyaan kepada 3 narasumber. Baik, sudah ada yang raise hand, dan di dalam chat room sudah ada Bapak Pendeta Munte yang sudah meminta waktu lebih dahulu. Silakan para narasumber mempersiapkan diri untuk bisa mendengar dari pertanyaan-pertanyaan para partisipan yang hadir pada malam hari ini. Dan saya minta untuk Bapak Pendeta Munte yang sudah lebih awal chat, silahkan untuk. Ya, baik. Terima kasih untuk moderator. Bentar, Pak. Ya, saya nggak buka kamera ya. Rupanya kalau ada permintaan nih untuk para pendeta,
ya, dilarang untuk bertanya. Apakah bagaimana? Oh ya udah, oke, silakan. Oke. Boleh, Karena boleh lah. sebaiknya saling melengkapi saja kalau para pendeta ya. Dipersilahkan kepada kita semua. Boleh, biasanya boleh kok, Bu. Boleh. Ya? Boleh. Biasanya boleh. Oh, boleh. Iya, Terbuka. nggak ada perbedaan. Tidak ada pengecualian. Terbuka, Ya baik tidak kalau ada. Oke, saya buka untuk Pak Munte, silakan. Oke, makasih Bu Mikal. Saya nggak buka kamera ya, Bapak Ibu. Tapi di chattingan saya sudah ada sebenarnya. Saya akan tunjukkan itu. Tadi udah saya dengar dari Pak Joko, dari Ibu Neneng yang saya harap langsung bertanya saja ya, kepada dari misalnya Ibu Neneng tadi Pak ya, Joko, dari apa Dokter pertanyaan Kau ya. pada Bu Evangelis. Itu sebenarnya di chattingan saya sudah ada. Oke lah, saya akan lanjutkan. Sebenarnya Yesus memerintahkan murid-muridnya itu untuk melakukan amanat agung. Ya, di situ di ayat 18 ya dikatakan di sana. Kita akan perhatikan ya sampai ayat 19. Saya akan coba kembali baca. Boleh dibantu Pak, langsung pertanyaan saja. Bapak mau bertanya di mana? Dibantu langsung Ya, bertanya saja. saya mau ini yang di chattingan saya itu, di chattingan saya. Nah, Yesus kata baptisan ini berapakah ya? Bentuk baptisan apakah yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Ya, itu dulu ya. Terus berapa bentuk baptisan yang diajarkan oleh Yesus? Ya, mohon penjelasannya dari 3 narasumber ya. Pertama Pak Joko, kedua Ibu Neneng, dan terakhir Pak Saud. Oke, makasih Bu Mikal. Baik, terima kasih. Nanti kita akan diskusikan bersama dari jawaban-jawaban narasumber. Siapakah yang akan memberikan jawaban untuk pertanyaan ini? Karena menyangkut baptisan, Bu Neneng. Oh, Bu Neneng ya. Baik, selanjutnya. Ya, kalau silakan Pak Sihar, langsung pada pertanyaannya. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih. Pertanyaan saya kepada narasumber pertama. Ya, saya mendengar dari hamba Tuhan atau dari pengembala bahwa prioritas utama daripada perintah daripada Tuhan di dalam Alkitab adalah penginjilan, bukan pelayanan. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan penginjilan dan pelayanan? Apakah pelayanan itu bukan termasuk penginjilan? Terima kasih. ya, sudah saya catat. Ya, terima kasih. Ini berkembang ini pertanyaannya dan saya sangat suka. Puji Tuhan. Ya, oke. Ini yang akan memberikan jawaban siapa? Pak Joko ya. Jawaban pertama Bu Neneng dulu. Jawaban untuk baptisan. Ya. Nanti jawaban untuk Bu Neneng sudah untuk baptisan pertanyaan dari Pak Pendeta Munte, dan yang kedua pertanyaan dari Pak Sihar akan dijawab oleh Pak Joko. Ya. Perbedaan penginjilan dan pelayanan. Oke, baik. Silahkan melanjutkan, siapa lagi? Silahkan raise hand yang akan mau mengajukan beberapa pertanyaan atau semua sudah jelas? Oke. Apabila masih siap-siap, dan saya minta kesediaan Ibu Neneng untuk langsung memberikan penjelasan jawaban terhadap pertanyaan dari Bapak Pendeta Munte, bentuk-bentuk dari baptisan yang diajarkan oleh Yesus. Silahkan. Baik Bapak Ibu. Ini namanya jeruk makan jeruk, Pak. Baik, saya akan menanggapi yang pertanyaan pertama tadi adalah bentuk baptisan apa yang diajarkan. Yang kedua ada berapa baptisan ya. Yang pasti bentuk di sini memang bentuk baptisan itu sudah saya paparkan tadi ya, saya tidak mengulangi, tapi memang kalau teladan yang Yesus ajarkan dia ditenggelamkan ya oleh
ditenggelamkan di Sungai Yordan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ya. Tetapi di zaman dulu ya, kita misalnya di manapun, di padang gurun atau di baptisan percik itu kalau dalam nama Tuhan Yesus itu juga sah, Bapak Ibu. Saya mau bilang begitu karena di sini kan tidak ada dikatakan dilarang pakai baptisan membaptis orang dengan pasir atau dengan percik, tapi di situ kalau nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya kita di situ bukan baptisannya Bapak Ibu yang jadi masalah, tetapi baptisan itu sendiri adalah lambang daripada pertobatan. Jadi yang kedua, pertanyaannya, yang saya ketahui, baptisan itu ada 3. Baptisan air dengan media air, baptisan Roh Kudus itu Allah itu sendiri, Roh itu sendiri, kemudian baptisan api. Jadi itu juga dari Allah itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu di sini dikatakan, mungkin Pak Monte banyak tahu tuh, pasti tahu. Jadi saya bilang tanda pertobatan, bahwa orang yang bertobat, orang yang percaya dengan iman bahwa dia mau dirinya dibaptis. Jadi dibaptis itu adalah merupakan lambang pertobatan, disucikan, dimurnikan. Jadi proses itu seperti apa yang diajarkan Yesus kepada seorang Nikodemus tadi ya. Nikodemus tidak tahu bagaimana caranya supaya saya diselamatkan, katanya. Dia datang diam-diam. Tetapi Yesus mengajarkan, Yesus memuridkan dia di situ tentang penjelasan itu panjang dan lebar ya kepadanya, bahwa dia bertanya, mana mungkin saya sudah tua begini bisa masuk ke rahim orang tua. Tetapi proses dilahirkan kembali di situ adalah meninggalkan perangai lama dari dosa-dosa kita, dari perbuatan kita yang yang tukang selingkuh, yang suka berzina, suka pelecehan dan segala macam, amarah, emosi dan dendam, dan suka menyimpan kepahitan, dan itu harus kita tenggelamkan. Dan itulah kenapa Yesus mau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, juga bukan hanya sekedar untuk menyalibkan diri, tetapi untuk menebus kita dari dosa. Itu juga sama halnya dengan mematikan kedagingan kita, sama seperti apa yang Yesus alami seperti itu. Jadi dikatakan tadi, saya tidak ulangi, yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 3, saya langsung sebut aja, mungkin Bapak Ibu bisa catat ayatnya ya. Di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6, Yohanes 3 ayat 5, dan Yohanes 1 ayat 33, kemudian Titus 3 ayat 5, Roma 6 ayat 3. Di situ ada jawaban tentang baptisan, Bapak Ibu. Apa yang Yesus mau sampaikan kepada kita? Seperti apa artinya tentang baptisan? Terlalu banyak ayat, Bapak Ibu, yang hari ini saya dapatkan tentang Evangelis Neneng, nggak apa-apa, santai aja karena ini waktunya terbuka untuk diskusi. Jadi santai aja, relax aja, Bu. Boleh minum air putih dulu sekarang? Adakah air putih di samping? Ya, itu yang dulu ya, lebih santai aja. Terima kasih. Jadi baptisan itu setahu saya ada 3 ya, baptisan air, roh, dan api ya. Kalau baptisan air, media air itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu adalah merupakan lambang pertobatan, penyerahan diri kepada Yesus, bahwa dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau Roh Kudus, kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, artinya hidup kita benar-benar kita mengalami perjumpaan di situ, kita merasakan sesuatu yang dirasakan Roh Kudus itu sendiri diam, seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang pemazmur, yaitu Daud ya. Jangan, yang dia takutkan, adalah jangan rohmu undur daripadaku. Jadi artinya dia benar-benar ada Roh Kudus di dalam dirinya. Itulah sebenarnya rambang juga seperti dibaptis, dia merasakan bahwa Roh Kudus yang bersemayam menguasai hati dan pikirannya. Orang yang juga dibaptis dengan api itu luar biasa, punya karunia yang luar biasa. Itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Ibu. Pak Monte, bagaimana Pak Monte? Apakah sudah puas? Oke, terima kasih Bu Neneng. Jawabannya yang terakhir ini agak benar ya, baptisan itu tadi jangan dibilang 2 tadi kan, baptisan roh sama baptisan air. Waktu pertama ngomong tadi ya. Tapi ini jawabannya udah benar. Tapi jangan dibilang ada baptisan pasir dan baptisan apa, enggak ada di Alkitab. Bukan ada baptisan pasir, Pak. Kalau tidak ada air di padang gurun, Pak, misalnya, kan ada pro dan kontra tentang baptisan harus diselamatkan. Dalam Alkitab tidak ada. Tapi kalau dalam Alkitab tidak ada, kalau baptisan di Laut Kolsom itu ada. Pak Munte, mohon berikan waktu sedikit kan apa yang Bapak tanya. Karena Bapak bertanya nih, saya menjawab. Jadi gini Pak,
Kalau misalnya kita di satu tempat tidak ada air, ada orang mau bertobat, media apa yang kita gunakan, Pak? Apakah kalau kita hanya tidak sahkah? Atau orang menggunakan baptisan percik? Kan ada yang baptisan percik, ditenggelamkan, diselamkan. Kalau misalnya tidak ada tempat, saya bertanya begini, kenapa? Seandainya kita ada di padang gurun, di situ banyak ada orang yang itu pun sah menurut saya. Ada yang bilang menurut firman Tuhan, bukan saya, menurut firman Tuhan, yaitu adalah bukan baptisannya, Pak, tetapi pertobatannya yang sesungguhnya. Pertobatan, walaupun 10 kali dibaptis, kalau dia tidak bertobat. Kalau Kristen tomat, sebentar kumat, sebentar tobat. Bagaimana itu? Ya. Jadi yang saya mau bilang. Oke, Ibu Neneng. Oke. Jadi itu harus didasari dengan ayat Alkitab ya, nggak boleh ya. Jangan mengurangi, jangan menambahi dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, kita harus konsekuen ya. Oke. Baik, sudah berlangsung cukup mengambil waktu yang banyak ya. Ini penjelasan dari tambahan dari apa yang dipaparkan oleh Bu Neneng dan memberikan jawaban kepada apa yang ditanyakan oleh Bapak Pendeta Munte. Dan sebenarnya sih ya, kalau kita mau berbicara tentang doktrin, ini sebenarnya yang menjadi pembahasan yang sangat meradang memanas di antara gereja-gereja denominasi ya. Kalau kita mau tampilkan mereka hadir pada malam hari ini membawa pengajaran mereka masing-masing, maka sampai Tuhan datang nggak selesai diskusi ini. Tetapi malam hari ini Roh Kudus mengerjakan satu hal, semua diberikan telinga cukup mendengar. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Ya, oke. Jadi kita satu hati, satu roh, satu tubuh, satu jiwa. Ya, kita mengarahkan telinga kita kepada firman apa yang sudah dipaparkan pada malam hari ini. Ya, mungkin juga kurang lebih tidak bisa diterima oleh Pak Munte mengenai konteks dari media yang disampaikan oleh Ibu Neneng, dan itu boleh di-keep saja ya, karena kita tidak, ini adalah diskusi. Kalau kita melihat dari etika situasi, maka saya juga sebagai orang di bidang pelayanan kontekstual, maka kami akan menerima itu sebagai media dalam konteks. Media sebagai konteks saja. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan firman, hal-hal baru akan diberikan ya. Jadi kita mengacu kepada bagian itu, tidak mengurangi atau menambah. Baik, terima kasih. Makin menarik pembahasan kita pada malam hari ini, inti dari apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Silahkan untuk pertanyaan dari Pak Sihar. Prioritas utama perintah penginjilan dan pelayanan, manakah yang paling diprioritaskan? Silahkan Bapak Evangelis Joko memberikan jawaban sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan untuk menjadi referensi atau pendukung dari jawaban-jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sihar. Sebelum saya jawab Pak Sihar, tadi saya juga mau menambahkan tentang baptisan tadi. Yang kontekstual itu seperti misalnya baptisan bagi orang jahat yang bertobat di atas kayu salib. Ada yang mengatakan dia tidak dibaptis, tapi ada yang mengatakan langsung terima baptisan roh dari Tuhan Yesus. Itu bisa nanti diperdebatkan lain kali atau di luar forum. Ya, saya jawab Pak Sihar. Jadi ini bergantung dari sudut pandang mana kita. Artinya untuk kepentingan yang mana dulu. Kalau untuk kepentingan pelayanan, maka sering penginjilan ini adalah bagian dari pelayanan. Karena dia akan menghasilkan, karena setiap buah pelayanan adalah jiwa-jiwa. Sementara buah pertobatan antara lain adalah buah-buah roh. Itu yang bisa kita pandang dari sudut pandang. Tapi kalau dari sudut pandang 5 jawatan, kita tahu bahwa penginjilan dan pelayanan itu bisa terbedakan dari jawatan sebagai
sebagai pengabar Injil dan jabatan sebagai gembala. Gitu. Nah, gembala lebih banyak pada pelayanan pastoral, gitu. Dan pelayanan pastoral itu bisa saja dia masukkan unsur penginjilan di dalamnya, tapi penginjilan bukan menjadi hal yang pokok. Gitu. Tetapi kalau kita terlibat di dalam penginjilan, seperti konsep yang disampaikan oleh Pak Pastor Dr. Saud, beliau menyebut kata penginjilan sebagai bentuk penuaian, maka penuaian itu harus berkualitas. Karena itu kata penginjilan itu harus didefinisikan dulu. Kalau kita memakai penuaian, kata penuaian, istilah penuaian dengan konsep pengertian yang diajarkan oleh Dr. Saud, maka konsep penuaian itu pelayanan hanya ada di dalamnya, termasuk bagian dari pelayanan. Karena pelaksanaan dari penuaian itu dimulai dari kita menginjili dulu, menginformasikan, memberi kabarkan itu, kemudian bagaimana membuat mereka kemudian bisa percaya, gitu kan? Dan bagaimana kemudian mereka itu kita layani dengan pelayanan pastoral, itu termasuk mungkin ada di situ dibaptis, dan juga kemudian mungkin terkait dengan kehidupannya sehari-hari, di mana seorang penuai itu harus menjadi contoh bagi mereka yang dimuridkannya itu, gitu. Sampai kemudian si murid ini benar-benar nanti bisa menjadi penuai untuk mengembangkan lagi, menginjili, mencari murid-murid, dan menjadikan penuai-penuai baru dan seterusnya. Itu dari sudut itu, dan saya lebih suka menekankan yang terakhir bahwa penginjilan itu merupakan perintah utama, dan kemudian pelayanan itu adalah bagian dari kata penginjilan dalam pengertian konsep penuaian, ya, bukan penginjilan. Sebab ada orang berpenginjilan ini macam-macam artinya. Kita harus tegaskan dulu penginjilan sebagai apa. Ada yang mengatakan bersaksi itu sudah menginjili, gitu. Kemudian kita memberi satu teladan di dalam sikap sehari-hari itu sudah menginjili, gitu. Nah, ini juga perlu didefinisikan itu. Tapi saya tetap kalau penginjilan itu adalah penuaian seperti konsep kita di Kepas ini, maka pelayanan hanya bagian dari penginjilan itu. Pelayanan adalah bagian dari penuaian itu. Itu saja. Terima kasih. Dan Yesus berkati. Ya, baik. Terima kasih Bapak Joko. Sudah mendapatkan jawaban mana yang paling prioritas? Pak Siar Padere atau Pak Siar Padere makin bingung? Sudah ya? Boleh Sudah saya merespon sedikit, Ibu? Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berarti bagaimana menurut pendapat Bapak Joko? Berarti apakah salah persepsi di dalam pelayanan dan penginjilan sehingga gereja pada saat ini ya memprioritaskan hanya untuk pelayanan di saat-saat sekarang ini? Tidak penginjilan, mungkin salah persepsi, Pak. Jadi ya, perintah yang utama daripada Tuhan Yesus Kristus dalam Alkitab adalah penginjilan. Di dalam jawatan-jawatan tersebut adalah tugas yang paling utama. Bagaimana menurut Bapak Joko? Terima kasih. Ya, tadi kan di dalam paparan saya singgung juga untuk kita diskusikan bagaimana dengan gereja-gereja, gitu kan, yang tidak memiliki divisi atau departemen atau bagian penginjilan secara khusus. Tapi ada juga yang ada hanya formalitas saja gitu, tapi kegiatannya tidak ada. Tapi ada juga yang ada, tapi kegiatan penginjilan dalam tanda kutip itu hanya untuk pemuritan gitu ya, bagi pemenuhan kebutuhan jabatan-jabatan kepelayanan di gereja. Nah itu saja, keluar nggak ada. Ya saya contohkan di gereja saya seperti itu. Jadi ada pemuritan dikatakan ada, dalam anunya ada. Sebenarnya saya mengerti bahwa seperti yang saya lihat di gereja saya itu, mereka mengarahkannya itu lebih banyak kepada
intim dengan Tuhan, dengan lebih mengarah pada doa, pujian, dan penyembahan. Ini Pendeta Rinaldo ini juga merupakan bagian dari saya juga, artinya kami satu gereja begitu. Dan itu kita lakukan. Hanya ketika kemudian mereka sudah selesai intim dengan Tuhan, mereka lupa kalau intim dengan Tuhan, ginosko, maka kita adalah mempelai Tuhan, kan begitu. Nah, sebagai mempelai Tuhan, maka Tuhan Yesus tanya ke kita, kita sudah lama ini intim menikah, tapi kamu kok tidak punya anak? Nah, itu. Jumlah jemaatmu itu saja. Yang ada adalah anggota-anggota yang pindah dari gereja lain. Karena pekerjaan atau karena sesuatu hal. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Tidak disadari. Itu. Di satu sisi lain, ada juga gereja yang mengembangkannya dengan konsep penginjilannya itu profetik apostolik. Yaitu mereka mengandalkan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya itu melakukan sesuatu kegiatan yang bisa membuat orang lain menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan itu kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya melalui KKR atau melalui pribadi. Dan itu pun ada hasilnya, hanya kadang-kadang orang tidak melihat sebagai satu yang perlu diperhitungkan. Itu saya begitu. Tetapi ada juga gereja-gereja yang memang mempunyai divisi penginjilan yang luar biasa. Saya melihat gereja Mawar Saron, ya, saya juga terpukau dengan gereja ini, di mana mereka punya target tahun 2030 kalau nggak salah, itu menargetkan 1.000 gereja dan jemaat 1 juta kalau nggak 1.500.000. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh terpadu dan divisinya juga ada. Model mereka pengembangan dari hamba-hamba Tuhan untuk menjadi sekaligus penginjil itu dilakukan juga secara besar-besaran gitu. Karena mereka juga memiliki biaya untuk itu. Dia katakan bahwa 80% biaya kami, dana yang milik gereja itu kami lakukan untuk penginjilan dengan catatan melalui pengembangan gereja di seluruh Indonesia, dan sekarang mereka sedang gencar-gencarnya dengan target 1.000 gereja, 100 gereja kalau nggak salah, 100 gereja di seluruh Indonesia dengan jumlah jemaat yang saya dengar sebutan jutaan, begitu. Itu saya kira Pak Anu. Nah, kemudian mengenai gereja-gereja itu ya kita jawabannya ada di dalam situ, Pak. Jadi kita bisa mengerti sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nah, Joko, terima kasih ya, semakin luar biasa malam hari ini atas apa yang sudah disampaikan, memberikan ulasan jawaban kepada pertanyaan dari Pak Sihar. Dan Pak Sihar sudah cukup ya? Ya, mana yang paling prioritas? Pelayanan atau penginjilan? Kalau dari saya, dua-duanya sama, tidak bisa dipisahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang sudah chat di dalam room. Saya persilahkan kepada Bapak Boris Saragi untuk menyampaikan pertanyaannya atau mengajak kita berdiskusi atau memberikan masukan atau tambahan referensi ayat. Monggo, silahkan. Mohon bacakan aja Bu Mikal, bacakan chat itu. Oh, sudah di-chat di room. Oke, baik. Ya. Ya, pertanyaan dari Bapak Boris Saragi. Ya. Sejak kapan amanat itu harus dijalankan? Sejak kapan amanat itu harus dijalankan? Ya, simpel ya. Jawabannya ini sangat sederhana. Mungkin anak saya juga jawab ini. Joel bisa jawab juga ini. Silakan kepada siapa ini yang mau jawab.
Pak Pendeta Dr. Saud kayaknya dengan sesuai penjelasannya ya yang luar biasa malam hari ini. Silakan hambanya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Pak Boris ini pertanyaan yang harus memang kembali kepada sejarah mula-mula. Ya, ketika kan Tuhan Yesus sudah bangkit, terus kedua selama kurang lebih 40 hari bersama murid-muridnya untuk katakanlah membenahi pola pikir mereka, sehingga maksud dan tujuan dari Tuhan Yesus itu mereka jadi pahami, termasuk arti penyalipannya, ya, kematiannya, kebangkitannya, dan kelak nanti dia naik ke surga, ya. Lalu dia berikan amanat. Jadi artinya sejak kapan? Yaitu sejak Yesus menyelesaikan pengajarannya di dunia ini kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid orang-orang percaya ini diajar dulu, gitu ya. Jadi setelah diajar dan mereka sudah mengerti, lalu Yesus bilang pergilah. Kira-kira begitu, ya. Pergilah. Jadi ini tidak disuruh pergilah ini kepada orang yang belum diproses, gitu ya. Dan hasil prosesnya belum jadi, itu bukan nggak boleh seperti itu, gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya jemaat yang baru dan kita bilang pergilah, itu nggak pas, gitu. Karena konsepnya Yesus nggak begitu. Itu disampaikannya kepada murid-muridnya dan orang-orang yang bersama dengan muridnya. Jadi bukan hanya yang 11 yang udah menjadi 12 gitu ya, bukan yang 11. Jadi 12 kan yang ke-12 nggak ikut ya, Yudas Iskariot. Jadi selain ke-11 itu tentu orang-orang yang ada di sekitar itu ya kita katakanlah apakah 120 orang, kita nggak tahu. Yang penting lebih dari itu, gitu ya. Nah, jadi ketika dia bertemu ya, lalu menyegarkan mereka mengerti. Nah, setelah mereka mengertilah kata Yesus, pergilah. Gitu ya. Untuk apa pergi? Gitu ya kan? Jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaannya misalnya, bagaimana? Gitu. Nanti seperti Yesus bilang, ketika aku ketemu dengan orang di Gerasa yang dirasuk setan, usir setannya. Gitu ya. Karena kalau kamu nggak mengusir setannya, kamu nggak mungkin membaptisnya. Jadi jangan dibalik-balik. Itu jadi tahapnya kan gitu. Jadi orang yang disebut dengan murid itu orang yang sudah mengetahui Yesus itu adalah Tuhan dan Selamat. Kalau orang yang masih sakit jiwa belum mengerti apa-apa ya jangan gitu. Itu konsepnya dulu. Jadi setelah dia sadar atau terlepas dari sesuatu yang mengikat dia dan dia mengerti, lalu baptis. Nah, itu mengutip apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika orang-orang orang Saduki dan para tentara dan yang lain ingin dibaptis, dia bilang begini, ya bertobatlah dulu. Nah, jadi ngerti dulu baru dibaptis. Nah, kira-kira begitu. Jadi tahapnya begitu. Nah, setelah dibaptis mereka ajar mereka. Nah, setelah mereka diajar nanti mereka yang akan pergi. Kira-kira begitu. Kalau berhasilnya begitu. Nah, di mana bagian ini dimulai? Ya ketika seseorang sudah Anda ajar, jadi kalau yang saya paparkan tadi, Anda sudah ajar mereka karena Anda sudah melakukan untuk mereka pergi. Gitu. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau ditanya sejak kapan Pak? Sejak murid-muridnya sudah dibimbing dengan selesai, lalu dibilang pergilah. Itu tugas amanat. Ya, kira-kira begitu. Nah kalau kita juga begitu. Setelah saya tahu, setelah saya mengerti Yesus, menerima Yesus, lalu saya dibaptis, lalu saya diajar, ya, nah, lalu saya pergi. Ya. Karena saya sudah mengerti apa, sehingga orang lain nanti akan meniru, ya istilahnya meniru apa, ya mengetahui ajaran yang saya sampaikan, ya meneladani perilaku saya dalam Kristus dan lain sebagainya. Nah ini juga sekaligus saya rembet dulu kepada pertanyaan tadi Pak Sihar, yang mana Pak pelayanan, kira-kira begitu, ya, yang pelayanan itu yang bagian tadi, ya. Jadi pelayanan itu bagian dari amanat agung yang fungsinya gitu ya, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan agar proses amanat agung itu semakin dilengkapi, disempurnakan. Sedangkan penginjilan itu sebuah pelayanan yang pergi untuk memberitakan kepada orang lain gitu ya, yang mereka belum mengenal Yesus sehingga mereka menjadi murid lalu dibaptis dan gitu ya.
diajar serta melakukan. Nah, kenapa banyak pelayanan ini hanya berfokus kepada yang rutin, tidak ada hasil? Sama kita bilang gini, kalau kita melayani sebuah pohon, mengurus pohon, pohon itu tidak berbuah kecuali memang pohon yang tidak berbuah, ya istilahnya. Pohon itu tidak menghasilkan buah, saudara kan ingat betul. Waktu Yesus berikan perumpamaan gini, ada sebuah pohon yang tidak berbuah, lalu Yesus bilang tebang saja. Lalu ada yang peduli tentang hal itu, lalu dia bilang, guru, izinkan 1 tahun dulu supaya saya cangkul dulu, semuanya saya bereskan. Kalau nanti tidak berbuah, baru tebang. Nah, jadi kita bisa mengatakan begini, sebuah pelayanan itu harus menghasilkan buah, bukan hanya buah karakter ya, tetapi buah jiwa-jiwa. Itu saya katakan ya. Kalau karakter itu kan ketika diajar untuk melakukan. Nah, karena ini bicara segala itu berarti supaya mereka melakukan firman Tuhan menjadi orang Kristen yang baik. Yang kedua, mereka itu bersaksi gitu ya kepada orang lain gitu. Nah, ini dia yang kita penting. Nah, akan menarik misalnya saya katakan gini, saudara tahu salah satu perintah Tuhan Yesus di waktu dia naik bangkit itu kan yang paling inti dikatakan Kisah 1 ayat 8 ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, faktanya banyak orang yang katakan sudah dipenuhi Roh Kudus, hidup dan dipimpin Roh Kudus, ya dia nggak pernah membawa itu untuk membawa jiwa. Jadi itu anehnya gitu ya. Dia hanya ya memuji, menyembah, ya dan lain-lain. Nah, jadi ya lalu pulang nggak ada jiwa dibawanya. Karena kenapa nggak dibawa? Karena dia tidak mengarahkan ke sana. Sama itu, saya tidak akan makan kalau saya tidak arahkan makan walaupun lapar gitu. Nah, jadi mulailah juga berfokus untuk melakukan ya bagian membawa jiwa. Kira-kira seperti itu ya dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya Pendeta Dr. Saud. Dan masih ada pertanyaan dari Bapak Boris. Ya, mengingat yang lain tidak ada yang raise hand, jadi saya berikan kesempatan sesuai janji saya bahwa apabila masih ada waktu, maka saya berikan untuk bisa memberikan pertanyaan. Izin, Bu. Sebentar ya, Pak Sihari ya, Pak Boris Ya. ada pertanyaan. Dalam firman Tuhan ada 12 murid Yesus dan juga ada 11. Dan beberapa orang ragu, ya mungkin ragu terhadap hal ini ya. Apa sebabnya? Pertanyaannya adalah, apa sebabnya beberapa orang ragu-ragu dan tidak percaya pada Yesus? Saya merasa rancu dengan pertanyaan ini. Bolehkah lebih dibuat lebih spesifik, Pak Boris? Kita meninggalkan pertanyaan ini dulu ya. Ada yang lain? Mungkin pertanyaannya saya sedikit luruskan, Bu. Oh, boleh, silahkan. Bisa yang dimaksud itu kalau kita baca ya orang-orang yang ada di Emmaus ya, murid-muridnya itu pergi itu kan mereka berbicara di dalam perjalanan bahwa sebenarnya kita berharap bahwa Yesus ini begini begitu. Lalu Yesus menemui mereka ya, lalu membuka. Jadi pengertian mereka yang gelap itu yang menutupi mata mereka dilepaskan oleh Yesus sehingga mereka akhirnya memahami, lalu mereka kembali. Kira-kira itu yang case yang memang ketika perjalanan di Emmaus. Saya rasa Pak Boris Saragi bicara itu keraguan seperti itu. Jadi kenapa seseorang menjadi ragu dan lain-lain? Ya, pertama sekali tentu saja latar belakang ya orang tersebut dengan motivasi apa untuk mengikuti Yesus, gitu ya, datang kepada Yesus pada saat itu dan lain sebagainya. Kepentingan mereka dengan pola pikir itu ingin menyelaraskan maksud kedatangan Tuhan Yesus sesuai dengan kemauan pikiran mereka. Nah, ini yang menghalangi sehingga Yesus perlu melepaskan mereka dari kondisi seperti itu. Itulah gunanya selama 40 hari itu hampir semua, jangankan gitu, para muridnya aja ragu, gitu kan? Apa benar Yesus bangkit dan lain-lain, kira-kira begitu, ya. Bahkan ada kepentingan mereka ketika Yesus memberitakan bahwa dia harus disiksa mati di ikan, Petrus bilang dijauhkanlah kiranya hal itu. Jadi bukan itu yang menjadi harapan mereka. Jadi memang polemik itu sangat menarik sehingga apa namanya
selama 40 hari Yesus harus melakukan ya pelepasan-pelepasan pemahaman dan pengertian. Nah, kita juga sebenarnya hampir sama konotasinya. Sering kita sudah sekian tahun mengikut Tuhan, tetapi nggak bisa nggak bisa pertumbuhan kita maju tidak selaras dengan waktu, gitu ya. Artinya tetap ada yang tetap bayi saja, ya. Ada yang bisa bertumbuh menjadi dewasa. Nah, jadi Tuhan Yesus ingin kita bertumbuh menjadi dewasa. Penghalang-penghalangnya ya Tuhan akan atasi. Ya, kalau sekarang melalui peranan Roh Kudus, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Bolehkah sampaikan ayat nats terdapat di mana di Injil itu tentang saya bacakan ya. Yesus menjumpai kedua muridnya, lalu mereka tidak mengenal siapa itu Yesus karena mereka sangat ragu. Ya, di dalam Injil Lukas kalau tidak salah, boleh dibantu supaya Pak Boris mendapatkan jawaban yang tepat. Kalau tidak salah tentang dua murid Yesus yang menuju ke Emmaus, melakukan perjalanan pulang kampung dari Yerusalem menuju ke Emmaus, ya. Menarik sekali dibahas saat Yesus bangkit. Iya. Kemudian juga contoh misalnya si Thomas. Siapa yang sudah mendapatkannya? Saya sedang mencari handphone saya lagi dipakai, jadi saya susah mendapatkan. 24 ayat 24 itu. Matius berapa? Injil Lukas 24. Lukas 24. Okay. Ya baik Bapak Boris, supaya mendapatkannya Lukas 24 ayat 13 ya. 13 sampai 35. 13 sampai dengan 49. Cerita rincinya itu Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-49. Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya, lalu kepada yang lain. Ya, ini sudah jelas sekali. Terima kasih hambanya Pendeta Dr. Saud yang sudah memberikan dan penjelasan yang luar biasa kepada Pak Boris dan kepada kita semua. Tinggal satu ingat waktunya kita sudah ada di pukul 8.53 ya. Jadi tinggal satu pertanyaan saya berikan kepada Pak Sihar langsung dengan pertanyaan Pak ya. Ya baik, terima kasih Ibu Mikal, Ibu Pendeta Mikal. Saya bertanya kepada Bapak Dr. Saud. Terima kasih Amang. Kalau saya menghubungkan antara yaitu karena ini terkait dengan akhir zaman, bahwa saya membaca di Matius 24 ayat 14 bahwa kesudahannya adalah penginjilan. Kesudahannya. Saya membaca itu. Nah, saya memahami dan menelisik bahwa kesudahannya itu di dalam Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua muridku, semua bangsa muridku. Berarti kalau belum semua bangsa yang menjadi murid Tuhan tidak akan terjadi akhir zaman. Bagaimana itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena ini biar sekaligus menjawab dari pertanyaan Ibu Cindy, kita hargai ya, sudah jauh-jauh di luar. Kalau saya tidak memunculkan pertanyaannya dia, nanti dia tidak beli madu saya. Ya baik, saya akan bacakan pertanyaan Ibu Cindy sebelum menjawab pertanyaan Pak Sihar, karena biar sekaligus satu paket ini Pak, karena sehubungan dengan pemaparan materi dari Pak Dokter. Bagaimana dengan penginjilan ke daerah pedalaman yang orang-orangnya tidak bisa baca tulis, jadi tidak bisa baca Alkitab? Nah, hasilnya bisa maksimalkah? Maksudnya bagaimana orang itu bisa mengenal perintah dan larangan dari Tuhan apabila mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Demikian juga dengan menginjili orang tua yang sudah tidak bisa membaca menulis oleh karena mungkin faktor dari penglihatan. Nah, bagaimana ini bisa menginjili orang-orang yang kategori demikian? Boleh langsung dijawab saja bersamaan dengan pertanyaan Pak Sihar ya. Saya persilakan Pak Pendeta Dr. Saud untuk memberikan penjelasan dalam hal ini. Terima kasih. Ya, jadi sebuah penginjilan khusus kita bilang itu adalah penginjilan yang harus dipersiapkan.
kalau kita mau pelayanan ke sebuah daerah yang bersifat khusus itu, maka kita harus mempelajari budaya bahasa setempat ya dan kondisinya, agar ketika kita datang ke sana kendala itu sudah bisa kita atasi. Jadi kalau mereka tidak bisa baca tulis, nggak mesti harus dulu kita ajar baca tulis, tetapi karena kita mengerti bahasa mereka, maka kita datang dengan bahasanya mereka dan budaya mereka. Gitu ya. Jadi penginjilan ya atau amanat agung hanya bisa diterima ketika kita memang bisa diterima oleh mereka. Gitu ya. Kalau mereka nggak bisa terima kita, ya tombak biluan atau peluru, ya kita akan gagal ke sana. Gitu. Nah, jadi ketika kita bisa diterima, kan ditanya orang, kenapa Anda bisa diterima di sana? Nah, karena saya tahu budaya dan bahasa mereka, ya, sehingga mereka bisa saya berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi itulah saya menyampaikan berita Injil dan mereka akhirnya mengerti. Jangankan kita katakan kalau mereka itu bahasa kuno sekalipun, mau bahasa Chinese atau apa, ya misalnya, bahkan kalau mereka semua di sana mengalami disabilitas gitu ya, dia tunanetra ya, saudara bisa pakai ya bahasa yang lain, atau dia tunarungu, Anda bisa bahasa isyarat. Jadi sesuatu yang di mana komunikasinya nyambung, ya berita Injil akan sampai ke sana. Tetapi sekalipun Anda menguasai semua bahasa komunikasi sama mereka, kalau komunikasi tidak nyambung, ya Anda pun ditolak, kira-kira begitu. Jadi untuk bisa diterima itu adalah langkah salah satu di dalam misi amanat agung atau penginjilan. Sehingga banyak strategi-strategi yang harus kita persiapkan untuk lahan tertentu. Kalau yang sewaktu-waktu di gereja itu kan jauh lebih mudah, gitu ya. Resikonya bahkan sama sekali tidak ada, cuman hanya sungkan saja, ya. Jadi kesulitan gitu, sungkan karena apa? Ya dia mengenal kita juga orangnya parah. Jangan nanti bilang gini, kamu mau beritakan Injil ke saya atau gini, kamu aja begitu. Nah ya, sama tetangga aja yang berbeda agama sudah nggak diterima bukan karena beda agama, karena kelakuan kita, ya nggak bisa. Karena komunikasinya nggak nyambung. Tetapi kalau kita bangun dulu komunikasi yang baik dengan cara apa, ya kita tahu dong ya dalam lingkungan bagaimana. Nah, kesempatan kita untuk bersaksi kan banyak jadinya, ya. Baik mulai dulu dengan bersaksi dengan sikap dan perbuatan kita, kepedulian kita. Lalu setelah itu kan mereka katanya disukai orang, ya itu cuma mula-mula. Ketika disukai, maka Tuhan akan menambahkan, karena apa? Roh Kudus kan akan bekerja. Nah, Roh Kudus akan bekerja dengan mantap itu, dengan dinamis ketika memang kita bekerja juga dengan strategi, dengan misi, dengan tujuan, bukan asal. Kalau asal kan nggak ada misi. Ketika ketemu misalnya apa misinya nggak ada, apa yang penting ketemu aja lah gitu ya. Tapi kalau Anda ketemu dengan ada sebuah misi tujuan, nah itulah roh bekerja, ya roh bekerja. Bahkan ketika ketemu pun maka kata orangnya mengalami kendala, tidak bisa menerima Anda selama ini karena berbeda agama, Anda dianggap fanatik, tapi tiba-tiba Anda ketemu dia kondisinya lagi sakit atau ada sesuatu hal. Nah, ketika Anda minta izin mendoakan, ya ternyata terjadi sesuatu, kan mereka akhirnya gitu ya. Nah, karena untuk bisa terbuka pintu itu dua bekerja. Satu, kita dengan keteladanan hidup, itu makanya saya katakan tadi, karena kita melakukan firman, ada keteladanan hidup jadi terang, dan kedua adalah Roh Kudus yang menginsapkan dan bergerak. Ya, Tuhan yang mempersiapkan, misalnya orang itu selama ini nggak sakit, tiba-tiba sakit parah, kan gitu kan? Nah, diizinkan oleh, nah, lalu bertemu dengan Anda menyelesaikan masalah mereka, kan Anda akan disambut. Jadi kira-kira gitu. Ya bentuknya banyak lah, beraneka ragam, nggak mesti sakit. Tetapi kadang-kadang ya ketika terjadi suatu justru Tuhan izinkan ya sesuatu hal, kita yang nggak siap gitu. Ada apa ya? Oh, tetangga sebelah atau di depan sana ada gini. Oh gitu ya. Hanya gitu doang karena memang nggak ada misi kan. Tapi kalau dia ada misi kan jauh sebelumnya dia sudah berdoa, Tuhan bukalah pintu bagi saya agar saya bisa melakukan amanat agung-Mu. Nah, ketika mendengar berita sesuatu, Anda tahu ini adalah bagian yang harus saudara masuk lebih dalam. Tapi kalau nggak ada berita-berita penting itu malah berita-berita biasa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Ibu Cindy, gitu ya. Jadi
Ketika komunikasi kita bisa diterima oleh mereka, tentu kan ada hal-hal, maka semuanya akan jadi lebih lancar. Dan percayalah Tuhan Yesus akan ini. Tapi kalau gagal juga nggak apa-apa, setidak-tidaknya Anda sudah memulai dulu. Kayak Tanah Batak kan bukan no mention yang bisa memenangkan, tapi ada sebelum no mention sudah ada yang lain datang, gitu ya. Lalu tidak pernah berhenti mereka mengutus. Arya bilang gitu, gugur terus, nah akhirnya berhasil. Tapi kalau berhenti kan nggak ada hasilnya. Nah buktinya kan badan misi yang ada baik di Jerman dan Belanda mengatakan bahwa misi ke Tanah Batak itu akhirnya berhasil. Mungkin di pukulan yang kesekian itu harus roboh. Nah jadi jika kita melakukan sebuah pelayanan misi Amanat Agung, mungkin doa kita itu kita rasa kok nggak ada hasilnya, selalu ada hasilnya. Nanti mungkin bukan kita eksekutornya untuk ini, tapi kita jadi eksekutor di hal yang lain. Yang ini kita sedang mempersiapkan jalan, ya yang di sini kita sebagai eksekutor. Kira-kira seperti itu. Nah, ke pertanyaan Pak Sihar, karena saya ngomong terus jadi lupa, Pak. Saya minta waktunya cukup 2 menit, sebab kita sudah ada di 9:01 menit. Oke. Pertanyaan Pak Sihar tadi diulangi. Boleh, Pak. Ini ditambah, Bu. Ini tanya jawab banyak ini. Oh ya, saya minta, saya hanya akan membuka sampai 9:15 menit. Soalnya Masih ada dengan dua, ada 3, jadi nggak mungkin hanya 2 jam. Kalau boleh ditambah. Bagaimana dengan narasumber, bersedia? Ya, kita kan diskusi, bukan berdebat. Jadi no problem lah. Selama hostnya beri waktu ya silakan. Ya. Kalau kuotanya cukup ikut, kalau kuotanya nggak cukup kan keluar dengan sendirinya. Saya bersedia sebagai moderator mengikuti penuh sampai semua. Kalau host boleh memberikan angkat tangan. Apakah masih perlu host waktu 30 menit? Ya, karena gini, kalau ada yang kurang dari kita kan dilengkapi dengan hamba Tuhan yang lain. Ya, baiklah, kalau berarti kita akan mengakhiri diskusi kita pada pukul 21.30 tepat ya. Terima kasih. Silakan Pak. Saya mengulangi ya, Mang, Dokter.